Beberapa hari lalu tiba-tiba Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengumumkan bahwa Prabowo yang saat ini menjadi Menhan dan pernah menjadi capres pada pemilu 2019 lalu itu akan ikut maju berkontestasi menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Kira-kira apa alasan Gerindra mengumumkan bahwa Prabowo akan menjadi capres dan mengapa waktunya dipilih sekarang? Setidaknya menurut saya ada 3 hal yang membuat Gerindra pada akhirnya memilih untuk secara terbuka mengumumkan ketua umumnya menjadi salah satu calon presiden, kandidat calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Alasan pertama itu sebenarnya tidak jauh dari alasan perilaku pemilih yang bisa kita lihat dari beberapa pilpres dan pilkada. Dari beberapa pilpres dan ratusan bahkan ribuan pilkada itu sebenarnya menunjukkan bahwa kepastian kandidat untuk ikut dalam kompetisi baik pilkada maupun pilpres itu akan turut mendongkrak keterpilihan dari kandidat tersebut. Jadi kalau misalnya kita katakan pada pilpres atau pilkada itu ada 4 kandidat dan 3 kandidat sudah secara terbuka mengumumkan mereka akan ikut pilkada atau ikut pilpres, sementara ada 1 yang belum. Umumnya elektabilitas dari 3 kandidat yang sudah mengumumkan itu bisa mengalami peningkatan ketimbang 1 orang yang belum jelas mengumumkan apakah dia ikut maju atau tidak, begitu. Nah, sehingga dari sini bisa kita lihat, contohnya misalnya data dari survei yang dirilis oleh SMRC atau data terakhir dari Saiful Mujani Research Center. Survei tersebut menampilkan data bahwa 3 besar elektabilitas capres itu umumnya tidak jauh dari 3 orang, yaitu Pak Prabowo Subianto yang tadi diumumkan dari Partai Gerindra, kemudian kedua Pak Ganjar Pranowo, dan yang ketiga Anies Baswedan. Kalau data yang diambil oleh Median kurang lebih 1 tahun yang lalu, sebenarnya angkanya juga tidak terlalu jauh berbeda. Tetapi yang bisa kita lihat di sini, kalau dari data SMRC yang baru saja diambil pada bulan September, itu bisa kita lihat selisih suara antara Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan itu terlalu tipis. Jadi selisih antara nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu terlalu tipis. Jadi kita bisa katakan bahwa kalau kita lihat kan akhir-akhir ini, beberapa bulan belakangan ini, itu gencar sekali potensi Pak Ganjar dan Anies Baswedan untuk maju ke Capres 2024 itu jauh lebih terasa, jauh lebih terdengar, jauh lebih meriah ketimbang Pak Prabowo. Sehingga kita bisa melihat suara dari 2 orang ini itu lama-lama mendekati Pak Prabowo. Jadi menurut saya salah satu alasan mengapa Gerindra pada akhirnya memilih untuk mengumumkan secara terbuka, walaupun ini bukan Pak Prabowo langsung ya, ini sekjennya yang mengumumkan bahwa Prabowo akan maju, itu salah satunya untuk meyakinkan pada calon pemilih di luar sana bahwa Prabowo itu akan menjadi salah satu capres di 2024 nanti, sehingga perolehan suara Prabowo yang saat ini unggul diharapkan nilai keunggulannya, selisih keunggulannya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan 2 calon yang lain. Alasan yang kedua, kenapa menurut saya Gerindra pada akhirnya kembali mengumumkan Prabowo akan menjadi capres, itu terkait dengan salah satu hukum besi pada Pilpres, yaitu tiket partai. Nah, kita harus ingat bahwa kalau kita bicara, ini ada 2 babak di dalam pertarungan Pilpres. Babak pertama itu pertarungannya adalah pertarungan antar partai, ya. Kenapa pertarungan antar partai? Karena pada akhirnya calon itu bisa maju ke kontestasi Pilpres kalau dia memiliki tiket dari partai. Barulah babak kedua itu elektabilitas. Nah, sehingga ini ada 2 hal yang saling terkait dan tidak bisa dipilihkan. Tidak bisa elektabilitasnya tinggi tetapi hanya tidak punya tiket partai. Jadi tidak bisa seorang kandidat disurvei elektabilitasnya bagus tapi dia tidak punya tiket partai. Itu sama saja dia tidak bisa maju mengikuti kontestasi Pilpres. Tapi begitu juga sebaliknya. Kalau si kandidat itu hanya punya tiket partai, tapi kemudian elektabilitasnya jeblok, ya berarti dia akan tidak terpilih. Jadi ini saling terkait. Tapi
di round awal atau ronde pertama dari Pilpres sudah pasti orang untuk masuk ke dalam ring Pilpres harus punya tiket partai. Disinilah keunggulan Prabowo dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lainnya, terutama di kandidat 3 besar di atas. Nah, tiket partai berdasarkan peraturan itu memiliki aturan yang namanya presidential threshold. Nilainya berapa? Nilainya 20% kursi DPR RI atau 25% suara sah nasional. Jadi yang bisa maju menjadi capres, dia harus memiliki tiket dari partai atau gabungan partai yang totalnya itu 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Kalau kita lihat pada data berapa perolehan suara partai-partai di 2019 yang lalu, itu bisa kita lihat bahwa secara suara partai itu Gerindra itu menempati posisi kedua. Selisih sedikit sekali dengan Golkar. Selisih suaranya Gerindra itu mendapatkan suara 17.594.839 suara atau secara suara itu 12,57% dan persentase kursi 13,6%. Ini artinya apa? Ini artinya Gerindra kalau ingin mengejar 20% kursi, dia hanya butuh setidaknya satu partai lagi untuk dia bisa maju ke Pilpres 2024. Artinya pekerjaannya itu sangat ringan. Dan ini tentu saja kalau kita bicara 3 besar dari survei yang secara konsisten, 3 besar elektabilitas yang ditunjukkan secara konsisten oleh banyak survei, itu kan urutan pertama Prabowo, umumnya urutan kedua dan ketiga dari berbagai survei umumnya Ganjar atau Anies Baswedan, begitu. Tetapi kita harus ingat bahwa ada kelebihannya Pak Prabowo dibandingkan 2 kandidat yang lain. Apa itu? Yang pertama bahwa Pak Prabowo itu sudah lebih jelas memiliki partai dan dia adalah ketum partai, sehingga tiketnya ya selain elektabilitas tiketnya itu lebih jelas dibandingkan dengan Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo. Alasan yang ketiga, mengapa pada akhirnya menurut saya Pak Prabowo, Sekjen Gerindra mengumumkan bahwa Prabowo dideklarasikan menjadi capres ya, itu bahwa kalau kita ingat bahwa Gerindra hanya membutuhkan satu partai lagi untuk bisa maju di Pilpres 2024, itu artinya hanya dengan memilih satu orang atau pasangan yang tepat saja, itu Prabowo bisa menyingkirkan beberapa kandidat kompetitor sekaligus. Ya, kenapa? Karena banyak kandidat-kandidat lain itu yang posisi tiketnya itu tidak kuat atau belum jelas. Kita bisa melihat misalnya contoh kandidat seperti Pak Anies Baswedan. Kemudian kita tahu juga ada rivalitas Ganjar Pranowo dengan Mbak Puan, begitu ya. Kemudian di sana ada Ridwan Kamil yang juga sampai saat ini belum clear. Ada juga Pak Sandiaga Uno. Jadi ketika Prabowo mendeklarasikan dirinya menjadi kandidat yang pertama, tentu dia sudah menyingkirkan Sandiaga Uno, rekan separtai ya. Kemudian dia juga menutup peluang Anies Baswedan untuk maju melalui Gerindra. Dan yang lebih penting lagi, kalau misalnya ternyata seperti rumor yang kita dengar begitu ya, bahwa kalau kita membaca sinyal-sinyal akan adanya koalisi antara Gerindra dengan PDIP, ini berarti pasangan Prabowo Puan itu bukan sesuatu yang mustahil. Jadi Prabowo merepresentasikan Gerindra, Puan Maharani merepresentasikan PDIP. 2 partai yang kuat dengan 2 tokoh dan 2 kandidat yang kuat juga. Dalam waktu yang bersamaan, koalisi Prabowo Puan ini bisa menyingkirkan salah satu kandidat yang kuat, yaitu Pak Ganjar Pranowo, karena sampai detik ini kita belum bisa melihat apakah Pak Ganjar ini akan didukung oleh PDIP atau tidak. Tetapi rasa-rasanya kalau kita membaca statement-statement dari beberapa tokoh penting di PDIP, rasa-rasanya Mbak Puan tetap akan menjadi pilihan utama dari PDIP. Jadi pada saat yang bersamaan, kalau terjadi deklarasi Prabowo Puan, maka itu menyingkirkan Ganjar, menutup pintu bagi Sandiaga Uno, dan menutup pintu bagi Anies Baswedan. Itulah menurut saya 3 alasan mengapa Sekjen Gerindra pada akhirnya mengumumkan bahwa insya Allah Prabowo akan maju pada Pilpres 2024 mendatang. Jangan lupa subscribe channel kami.
Terima kasih.